Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Lisa Putri Bihana dengan NIM 202033015 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah diajarkan dosen kami, yaitu materi mengenai aplikasi media pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu aplikasi media pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi media pembelajaran tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu media interaksi dalam pembelajaran. Pada dasarnya, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar bisa membangkitkan minat serta keinginan siswa untuk belajar. Akan tetapi, jika media yang dipergunakan dalam proses pembelajaran tersebut selalu monoton, maka proses belajar mengajar tersebut pun tidak akan terlaksana dengan baik. Terlebih lagi, fenomena pembelajaran saat ini membuat guru harus senantiasa berpikir kreatif dalam menyusun media pembelajaran agar menarik minat siswa untuk belajar. Salah satu hasil dari berpikir kreatif tersebut ialah dengan menciptakan media pembelajaran interaktif. Media dalam proses belajar mengajar ialah suatu produk maupun layanan digital atau multimedia yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam menyajikan konten pembelajaran seperti teks, gambar bergerak atau animasi, video, audio, hingga video game. Nah, kenapa kita harus menggunakan media pembelajaran tersebut? Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber pesan ataupun penyalurnya yang ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Fungsi dalam media pembelajaran yaitu yang pertama ada sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Yang kedua, media juga berfungsi untuk pembelajaran individual di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang kelima, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual auditori. Yang terakhir ada memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran interaktif. Dalam media pembelajaran interaktif ini terdapat dua macam, secara online maupun secara offline. Pada media pembelajaran secara online ini ada tiga macam. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga audio visual. Yang audio contohnya seperti podcast, radio edukasi, Spotify, Joox, rekaman suara. Namun kelebihannya lebih ringan, akan tetapi tidak banyak informasi yang belum dipahami oleh peserta didik. Yang kedua ada visual. Contoh dari visual tersebut ada pembelajaran online atau Sunan, latihan soal online atau Google Form dan lain sebagainya, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis game, pembelajaran berbasis literasi, pembelajaran kelas jarak jauh. Yang ketiga ada audio visual. Audio visual ini mempunyai contoh pembelajaran kelas jarak jauh seperti pada saat ini pembelajaran secara daring itu seperti aplikasi Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Pembelajaran berbasis video. Nah, yang ketiga ada media pembelajaran dalam bentuk offline. Media pembelajaran dalam bentuk offline ini terdapat tiga macam juga, sama seperti media pembelajaran seperti online. Yang pertama ada audio,
yang kedua visual, yang ketiga audio visual. Yang audio itu seperti rekaman suara, yang kedua ada visual seperti Animals for Kids, Chin's Toolbooks, Git, Celestia Portable, Anatomy Illustrator, Smart Draw, dan Boonlab. Yang ketiga ada audio visual, contohnya film, game pembelajaran offline, dan animasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media yang interaktif. Media yang interaktif ini terdapat 3 macam juga, sama seperti media pembelajaran secara offline maupun online. Contohnya macamnya ada audio visual. Audio itu seperti Catchbooks, Google Podcast, Podcast 45 dan lain sebagainya. Yang visual ada PPT, video rap, atau itu video seperti kayak YouTube gitu, memberi edukasi gitulah. Yang ketiga ada whiteboard, Go Animated seperti membuat video animasi. Yang keempat ada comic strip creator, yaitu komik digital, Canva atau poster, Classmaker atau quiz. Yang ketiga ada audio visual, contohnya Kahoot, Google Classroom, Macromedia Flash. Itu materi penjelasan dari saya. Semoga pada materi ini bisa menambah manfaat dan menambah ilmu bagi kami semua. Sekian mereview materi aplikasi media pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.